Mari kita berdoa bersama-sama. Kami tahu Tuhan, hati kami seringkali condong pada kesenangan kami sendiri, seringkali tersesat mengejar ambisi-ambisi kami sendiri. Kami lupa bahwa kami diciptakan untuk memuliakan Engkau dan untuk menikmati Engkau selama-lamanya. Karena itu kami bersyukur Engkau selalu mengingatkan kami, baik melalui lagu-lagu maupun firman Tuhan, bahwa kami harus kembali kepada salib Kristus. Kami harus meletakkan hati kami di sana. Karena kami tahu salib Kristuslah yang menentukan siapa kami, yang memberikan penerimaan dan pengakuan tanpa syarat kepada kami, yang terus mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan juru selamat kami yang agung, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah menganggap pemberitaan firman sebagai momen yang biasa. Karena kami tahu Engkau sedang berbicara kepada kami, masing-masing kami. Kami berdoa kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan melalui pemberitaan firman. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Supaya kami bisa melihat kecukupan Kristus di dalam hidup kami. Supaya kami bisa melihat keindahan Injil di dalam pergumulan kami semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini tema kita adalah tentang bebas dari pikiran duniawi. Dan ini merupakan rangkaian khotbah, seri khotbah tentang kebebasan di dalam Kristus yang kita sudah pelajari sepanjang tahun ini, tahun 2022. Jadi kita ini tinggal beberapa minggu saja akan mengakhiri 2022. Dan kita perlu belajar tentang bebas dari pikiran duniawi. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar orang berkata begini, bahwa pikiran adalah medan pertempuran. Yang paling penting sebetulnya terjadi di dalam, bukan di lapangan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mengubah, memodifikasi, menambahkan kalimat-kalimat yang semacam itu. Tapi intinya kita percaya, kita setuju bahwa pikiran itu penting. Nah, seberapa pentingkah pikiran itu? Jawabannya baru berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu Saudara penganut gerakan zaman baru, New Age Movement, maka Bapak Ibu Saudara akan berkata the power of the mind itu segala-galanya. Kekuatan dari pikiran itu segala-galanya. Whatever we say, whatever we imagine, it will come true. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita bayangkan akan jadi kenyataan. Itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran gerakan zaman baru. Tapi saya perlu menyinggung ini karena banyak orang Kristen termasuk pendeta-pendeta dengan sukarela dan penuh inisiatif membawa ajaran-ajaran duniawi justru ke dalam gereja. Luar biasa ya, bukannya mengutus jemaatnya ke dunia untuk mengubahkan dunia, tetapi para pendeta berbaik hati membawa pikiran-pikiran duniawi masuk di dalam gereja sehingga terjadi persahabatan yang luar biasa antara gereja dan dunia. Nah, kalau memang gereja sudah menjadi seperti dunia, bagaimana bisa gereja mengubah dunia? Tapi kita anyway setuju bahwa pikiran adalah sesuatu yang penting. Berpikir dengan benar lebih tepatnya merupakan sesuatu yang sangat penting. Saya akan mengatakan demikian. Yang lebih penting daripada pikiran yang benar adalah cara berpikir yang benar. Yang lebih penting daripada pikiran yang benar adalah cara berpikir yang benar. Bagaimana seringkali lebih penting daripada apa? Kita seringkali berkata begini, yang penting anak-anak itu tahu. Itu cara parenting yang populer. Kita seringkali memberitahu anak-anak what to do. Kita seringkali memberitahu anak-anak what dan what, semuanya what. Anak jarang dilatih untuk berpikir secara kritis. Why, how, mengapa, bagaimana, mengapa harus itu dan seterusnya. Apa poinnya dan seterusnya. Kita jarang melatih anak untuk berpikir semacam itu. Misalnya ketika anak kecil kita berkata begini, Yesus itu adalah Allah. Tapi kita nggak pernah menjelaskan kepada anak-anak mengapa Yesus disebut Allah. Kita mengatakan Alkitab ini adalah firman Allah, tapi kita tidak pernah menjelaskan kepada anak-anak mengapa bisa demikian.
kita cuma bermain di wilayah apa, dan apa. Sehingga anak-anak memiliki pikiran yang benar, tetapi belum tentu anak-anak memiliki cara berpikir yang benar. Dan saya menduga ini adalah salah satu penyebab mengapa ketika orang-orang Kristen yang sejak kecil sudah tahu apa, ketika dewasa pikirannya duniawi. Padahal sudah tahu apa. Tapi ketika dewasa tetap aja pikirannya sama dengan dunia. Kenapa? Karena dari awal tidak pernah dipikirkan untuk bertanya mengapa. Tidak pernah diajarkan untuk bertanya bagaimana. Saya ambil satu contoh melalui satu kalimat ini. Tidak semua yang ada di dunia adalah duniawi. Dan tidak semua yang ada di gereja adalah rohani. Pembedanya terletak pada transformasi akal budi. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Bahwa tidak semua yang ada di dunia adalah duniawi. Dan tidak semua yang ada di dalam gereja adalah rohani. Coba saya kasih contoh supaya kita lebih paham ya. Misalnya begini, pelayanan, doa, persembahan. Biasanya orang bilang semuanya ini hal-hal rohani. Setuju ya? Ini hal-hal rohani. Kalau kita bertanya apakah ini semua hal-hal rohani? Maka kita semua sepakat jawabannya adalah iya. Melayani Tuhan, memberi persembahan, beribadah kepada Tuhan adalah hal-hal yang rohani. Apanya sudah kita pahami. Tetapi coba tanya kepada kita masing-masing. Ada enggak orang yang melayani dengan pola pikir duniawi? Ada tidak orang yang melayani dengan tujuan duniawi? Kalau saya bilang banyak sih. Kalau saya cerita jujur ya, mungkin 1 jam tidak cukup. Untuk menceritakan bagaimana banyak hamba Tuhan kelihatannya melayani tapi sebetulnya pikirannya duniawi. Saya ambil satu contoh misalnya, ada hamba Tuhan yang ingin supaya terkenal, populer, di medsosnya itu keren, diundang di mana-mana, bahkan di luar negeri. Saudara tahu apa yang dilakukan dia? Dia sadar khotbahnya tidak bagus, dia sadar tidak ada gereja yang akan mengundang dia. Tapi dia punya yang orang lain gak punya. Yaitu dia punya duit, karena dia juga punya bisnis. Lalu dia telepon gereja-gereja itu, beberapa ada di luar negeri juga. Dia telepon dan berkata begini, boleh gak aku khotbah di tempatmu? Kamu tidak usah bayar tiket, tidak usah bayar hotel, tidak usah bayar apapun, tidak perlu kasih persembahan kasih, saya malah akan sumbang gerejamu. Sangat sedikit gereja yang bisa menolak tawaran itu. Akhirnya diiyakanlah oleh gereja-gereja itu. Dan ketika diiyakan itu, kesempatan bagi hamba Tuhan ini untuk pamer di media sosialnya bahwa dia telah diundang di sini, di situ dan seterusnya. Tulisannya adalah oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Wah, gitu kan ya. Tuhan mempercayakan pelayanan yang luar biasa. Kenapa dia sampai getol mau berkhotbah di mana-mana? Tujuannya cuma satu, supaya dia terlihat eksis, supaya dia terlihat populer dan supaya dia terlihat dipakai secara luas. Berkhotbah rohani, tapi cara pikirnya duniawi. Saya yakin tidak semua yang ada di gereja adalah duniawi. Tetapi saya juga yakin tidak semua yang ada di dunia itu adalah duniawi. Jadi yang paling penting di sini pembedaannya adalah bukan what, tetapi how. Seks itu banyak orang pikir seks duniawi. Seks itu tidak rohani. Tapi kalau saudara melihat seks dari kacamata Injil, maka saya yakin seks menjadi sesuatu yang sangat rohani sekali. Makanya Alkitab menggambarkan kasih Allah kepada manusia melalui seks. Saudara bicara tentang duit misalnya, uang itu kelihatannya tidak rohani. Tapi kalau saudara meletakkan uang dan melihatnya di bawah lensa Injil, maka saya yakin konsep saudara tentang uang adalah konsep yang sangat rohani. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau saudara konsepnya duniawi, duit ada di gereja pun tetap menjadi sesuatu yang duniawi. Saya pernah mendengar ada hamba Tuhan cerita, dia dulu pelayanan di satu tempat, lalu adakan acara. Setelah adakan acara, evaluasi. Pada waktu evaluasi dengan para penatua, pertanyaan para penatua sederhana. Pertanyaan pertama gini, yuk kita evaluasi ya acara kemarin berhasil atau tidak. Lalu tanyanya gini, kemarin cuan atau enggak acaranya? Untung atau enggak acaranya? Lalu dijawab, untung sekian.
Dia bilang, berarti ini sukses besar. Nanti semua komisi ngadain acara serupa ya gitu. Supaya kita tambah cuan. Loh, coba saudara pikirkan. Yang salah di sini bukan duit loh. Yang salah di sini adalah para penatua itu. Walaupun duitnya di dalam gereja, tapi cara pikirnya adalah cara pikir yang duniawi. Maka hari ini kita perlu dengan rendah hati melihat satu ayat dan memandang pada hati kita sendiri. Apakah kita cara berpikirnya sudah rohani. Mari kita membaca Roma 12 ayat yang kedua. Ayat yang terkenal. Hari ini good news-nya adalah cuma satu ayat. Itu good news untuk kita. Biasanya kan banyak tuh ayatnya. Hari ini satu ayat. Dan seperti biasa good news selalu ada bad news. Karena ini cuma satu ayat, maka saya akan membahasnya secara lebih detail daripada biasanya. Mari kita membaca Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya bacakan, jemaat bisa mendengarkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Siapa yang tidak pernah mendengarkan ayat ini? Dikhotbahkan. Saya yakin kita sudah berkali-kali mendengarkannya. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer sekali. Nah, di sini ada pembicaraan tentang pembaruan budi. Nah, saya langsung mau komentari terjemahan ini. Sebetulnya bukan pembaruan budi, tapi pembaharuan akal budi. Penekanannya sebetulnya terletak pada akal. Sebab kalau ini disebut pembaruan budi, kita ini bingung, saudara. Karena sejak kecil hidup kita dipenuhi dengan budi, benar? Waktu kita SD, saya tidak tahu. Pada waktu kita SD, belajarnya ini budi. Ini ibu budi, ini bapak budi, ini kakak budi, ini adik budi gitu kan. Semuanya tentang budi. Sampai sekarang tanya sama guru SD-nya kalau ketemu, tanya, Bu, sebetulnya nama ibu budi itu siapa? Pasti saudara akan dijawab, kamu coba tanya sama Bapak Budi. Karena Bapak Budi yang tahu, Ibu Guru tidak tahu, saudara. Nah, pembaruan budi itu adalah pembaruan akal budi. Pikiran kita itu perlu untuk dibarui. Dan yang menarik adalah kalimat ini muncul setelah ada kalimat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menunjukkan sebuah cara, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi bagaimana kita bisa tidak menjadi sama dengan dunia, yaitu kalau kita mengalami transformasi akal budi. Dan hari ini kita akan melihat 3 poin penting tentang pikiran yang duniawi. Bagaimana kita bisa menghindari pola pikir duniawi. Nanti saya akan terangkan di dalam 3 poin. Lalu terakhir saya akan tutup dengan menjelaskan mengapa kita penting mengalami transformasi akal budi. Mengapa kita perlu mengalami transformasi akal budi. Tapi sebelum saya menutup dengan itu, saya ingin menjelaskan dulu 3 poin tentang cara berpikir duniawi. Mari kita melihat yang pertama, saudara. Tidak berpikir duniawi merupakan wujud penyerahan diri kepada Allah. Tidak berpikir duniawi merupakan wujud penyerahan diri kepada Allah. Dalam bahasa Indonesia ada satu kata Yunani yang tidak diterjemahkan, yaitu kata kai. Kata kai. Bahasa Indonesia langsung masuk di ayat 2-nya begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kalau kita melihat sebagian besar versi bahasa Inggris, kita akan mendapatkan sebuah terjemahan, yaitu terjemahannya itu and, dan. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dan di sana dipakai untuk menerjemahkan kata sambung Yunani kai. Nah, menariknya begini. Kata Yunani kai fungsinya itu bisa macam-macam. Yang paling umum fungsinya itu menambahkan. Jadi diterjemahkannya dan. Fungsinya menambahkan, diterjemahkannya dan. Tapi yang banyak orang tidak tahu adalah kata kai itu bisa fungsinya menjelaskan.
Kalau Bapak Ibu saudara suka istilah-istilah yang rumit, namanya epesegetical kai. Tapi nggak usah dihafalkan ya, nggak usah dihafalkan karena hidup kita sudah cukup sulit. Jangan mempersulit diri sendiri, saudara. Itu ada namanya sebetulnya karena saya dosen Yunani di STT Amadius begitu. Dan istilah ini wajib mahasiswa teologi tahu. Epesegetical kai, yaitu kata sambung kai yang berfungsi untuk menjelaskan, bukan menambahkan, tetapi menjelaskan. Misalnya begini nih, ayat 1 itu kan bunyinya begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yaitu dengan cara, ayat 2-nya muncul, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi saya merasa harusnya kata sambung kai di awal ayat yang kedua diterjemahkannya yaitu. Bukan dan, tetapi yaitu. Karena Paulus bukan sedang bicara tentang dua topik yang berbeda. Dia bicara tentang topik yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Bukan satu, dua sejajar. Bukan. Tapi nomor 1 dijelaskan oleh nomor 2. Dan untuk memperjelas itu, saya akan mencoba menampilkan perbedaan ayat 1 dan perbedaan ayat 2. Supaya kita bisa melihat kesamaan dan melihat perbedaannya. Kalau kita bandingkan sebelah dan sebelah, di ayat yang pertama saya bacakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau saya bilang ini dipisahkan untuk, kita semua ini dipisahkan untuk Allah. Kita mempersembahkan diri kita untuk Allah. Nah, bagaimana kita bisa dipisahkan untuk Allah? Ayat yang kedua menjelaskan, yaitu kalau kita dipisahkan dari apa? Dari dunia. Janganlah kita menjadi sama serupa dengan dunia ini. Banyak orang Kristen mau memberikan hidupnya untuk Allah, tapi tidak mau melepaskan dirinya dari hal-hal yang duniawi. Tidak bisa begitu. Kalau kita mau dipisahkan untuk, berarti kita juga harus siap dipisahkan dari. Kita diselamatkan dari dosa, tetapi kita juga diselamatkan untuk kebenaran. Tidak boleh diambil salah satu. Ini seperti koin di mata uang. Ada dua sisinya. Satu coba saudara hapus gitu. Coba saudara ambil amplas kemudian dihaluskan. Coba saudara pakai. Tidak akan berlaku sama sekali. Karena dua-duanya harus ada. Bukan cuma itu. Ayat 1 bicara tentang seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita, tapi diwakili oleh yang material, oleh yang kelihatan, yaitu apa? Tubuh. Persembahkanlah tubuhmu. Tubuh di sini seluruh hidup. Tapi perwakilannya yang eksternal, yang material. Di ayat yang kedua, hendaklah kita mengalami pembaruan akal budi. Akal budi itu juga merujuk pada seluruh hidup kita, tetapi diwakili oleh yang non material, intelektualitas kita. Lalu perhatikan baik-baik saudara, ketika persembahan tubuh kita berikan kepada Tuhan, itu dikatakan demikian, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ada 3 kata sifat itu. Kemudian di ayat yang kedua, ketika kita mengalami transformasi akal budi, supaya kita mengenal kehendak Allah, dikatakan yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita meletakkan ayat 1 dan ayat 2 sebelah-sebelah begini, kita langsung bisa mendapatkan apa maksud Paulus di sana. Jadi Paulus sebetulnya mengaitkan 2 ayat ini secara dekat sekali. Bagaimana kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Yaitu kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Atau dengan kata lain, tidak berpikir duniawi merupakan wujud pemberian diri yang total kepada Allah. Bayangkan betapa ironisnya ya orang-orang Kristen yang merasa sudah memberikan seluruh hidupnya kepada Allah tanpa menyadari pola pikirnya duniawi. Misalnya ini begini, saya akan mempersembahkan uang saya kepada Tuhan. Rohani enggak? Terus ditambahin, supaya saya tambah kaya raya. Duniawi kan langsung. Saya pembicara tamu di mana-mana, Bapak Ibu saudara tahu.
Jadi saya mengenal cara gereja-gereja memperlakukan pembicara-pembicara tamu. Dan secara umum ya, secara umum, saya bisa mengatakan begini, gereja-gereja Protestan, gereja-gereja Reform termasuk di dalamnya, adalah yang paling buruk memberikan sambutan dan pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan tamu. Paling buruk, mereka itu kelihatan tidak profesional dalam menyambut pembicara tamu. Memberikan persembahan kasihnya juga tidak banyak, sambutannya juga tidak profesional di dalam banyak hal secara umum. Yang saya lihat justru gereja-gereja dari kalangan lain, karismatik dan sebagainya, wah mereka memberikan sambutan yang luar biasa saudara. Dari bandara sampai nanti selesai semua pelayanan diantar lagi ke bandara. Bahkan ketika sampai balik ke Surabaya, mereka itu ada yang tetap tanya apakah sudah mendarat dengan selamat. Sudah, terima kasih untuk semua pelayanannya. Saya masuk di hotel tidak perlu saya nunggu di resepsionis, gak perlu. Karena yang menjemput saya di bandara dan ngajak makan adalah orang yang berbeda dengan yang check-in-kan saya di hotel. Begitu saya datang saya tinggal terima kunci karena mereka tidak mau saya capek nunggu di resepsionis. Langsung saya masuk di kamar. Begitu saya masuk di kamar buka pintu kaget karena di situ ada buah, ada roti, ada tambahan minuman, ada macam-macam, ada tulisan gede welcome Pastor Jacob. Setelah saya buka begini banyaknya, mana bisa habis. Di situ ternyata ada surat dengan keterangan begini, silahkan dinikmati begini-begini. Kalau tidak habis kami sudah sediakan tas kresek. Loh, mengerti loh saudara. Itu yang bikin saya surprise itu ada tas kreseknya itu loh saudara. Terus saya cek, iya benar ada tas kreseknya saudara. Itu menghina saya, dipikir saya kemana-mana gak bawa. Tapi menariknya begini, ketika saya coba tanya kepada beberapa hamba Tuhan dari kalangan gereja-gereja karismatik ini, gak semua ya sekali lagi, beberapa. Saya tanya, Pak, waduh sambutannya luar biasa loh Pak, saya bersyukur Pak, terima kasih. Waduh saya ini malah gak enak Pak disambut kayak begini. Tahu jawabannya mereka apa? Gak apa-apa Pak Yakub. Pak Yakub masa gak tahu, melayani hamba Tuhan berkatnya besar Pak. Melayani hamba Tuhan berkatnya besar Pak. Jadi kita ini semakin melayani, kita ini semakin diberkati Pak. Gitu. Saya kok merasa dimanipulasi ya pada momen itu. Tapi kalau gereja-gereja Protestan, apalagi gereja-gereja Reform, seringkali menekankannya kan, kamu diselamatkan gratis. Gratis, mosok pelayanan bayar. Keselamatan aja gratis. Itulah sebabnya mereka teologinya benar, pelayanannya salah itu kan ya. Gereja-gereja ini pelayanannya benar, teologinya salah gitu. Makanya saya tidak ingin terjadi salah satu dengan kita. Kita perlu punya pikiran yang benar karena tidak berpikir duniawi merupakan wujud kita mempersembahkan diri kepada Allah. Yang kedua, saudara, tidak berpikir duniawi berarti berpikir dari perspektif kekekalan. Tidak berpikir duniawi berarti berpikir dari perspektif kekekalan. Saya bacakan lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan kata dunia ini. Kata Yunani yang dipakai adalah aion. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kata Yunani aion di sini sebetulnya adalah kata yang punya makna khusus. Yang dimaksud di sini bukan dunia dalam arti planet bumi. Kalau yang dimaksud dunia dalam arti planet bumi, Paulus akan memakai kata Yunani yang lain, yaitu kata ge. Karena kata ge itu bisa berarti bumi, bisa berarti tanah. Atau kalau Paulus mau mengatakan begini, ya dunia secara umum lah, boleh tempatnya, boleh orangnya. Maka Paulus pasti akan menggunakan kata kosmos. Saudara pasti pernah tahu kata ini. Walaupun gak pernah mengambil kelas Yunani saya, yang penting saudara sering masak nasi, saudara ngerti apa arti kata kosmos di sini, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kosmos itu beda dengan kata yang dipakai di sini. G juga beda. Kata yang dipakai di sini aion itu lebih mengarah kepada zaman ini. Bukan dunia ini, tetapi zaman ini. Kalau kita kaitkan dengan dunia, maka lebih tepat diterjemahkan begini.
Janganlah menjadi serupa dengan semangat dunia ini. Jadi yang dimaksud Paulus itu adalah semangat dunianya. The spirit of the age. The spirit of the age. Lebih mengarah kepada semangatnya. Bukan pada tempatnya. Bukan pada orang-orangnya. Tapi pada semangatnya. Nah, saya mencoba untuk mencari tahu kata aion di dalam tulisan Paulus muncul di mana saja. Wah, munculnya berkali-kali. Dan secara umum arti aion itu begini. Semangat dunia yang fokus pada hal-hal yang sementara. Semangat dunia yang berfokus pada hal-hal yang sementara, yang nanti akan dibinasakan oleh Tuhan. Yang nanti akan lenyap, yang nanti akan musnah. Dengan kata lain, aion di sini, semangat dunia ini dikontraskan dengan kekekalan. Dikontraskannya dengan kekekalan. Jadi ini bicara tentang satu zaman dan satu zaman yang lain. Yaitu zaman yang sementara dengan zaman yang nanti, yang kekal. Dan ini adalah pola pikir yang berkembang di antara orang-orang Yahudi maupun di antara orang-orang Kristen. Jadi ke orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen waktu itu, kalau mendengar kata aion, mereka itu sudah langsung tahu. Oh, aion itu berarti zaman sekarang yang penuh dengan dosa, yang sifatnya sementara, yang akan dibinasakan oleh Allah. Dan kalau mereka mendengar kata kekekalan juga sama, kata yang dipakai itu berkaitan dengan aion juga. Mereka memikirkan zaman yang berbeda. Contohnya, saya kasih contoh supaya tidak bingung ya. Kalau kita mendengar kata Orde Baru, yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara apa? Orde Baru. Pasti kita itu paham ya, yang pernah mengalami masa Orde Baru. Yang lahir setelah zaman reformasi, maafkan ya. Ini tidak berlaku karena mungkin bingung Orde Baru itu apa? Mungkin Soeharto siapa juga nggak pernah tahu kan ya. Yang lahirnya di atas 2000 itu susah. Kalau diajak bicara tokoh-tokoh Indonesia, wah itu sudah susah banget. Menteri Murdoko apa? Harmoko, iya kan? Menteri Penerangan zaman dulu gitu kan ya. Yang usianya di atas 40 tahun ngerti ya tokoh-tokoh ini ya. Ngerti semuanya. Nah, yang muda-muda nggak ngerti tapi nggak apa-apa, saya kasih contoh saja. Jadi kalau kita mendengar kata Orde Baru, pasti kita di pikiran kita langsung dikontraskan dengan zaman apa? Reformasi. Itu poin saya. Begitu kita bicara Orde Baru, reformasi. Sama, ketika orang-orang pada waktu itu mendengar kata aion, pikiran mereka adalah ini sementara, duniawi, evil, ini akan segera dimusnahkan. Ini kekal, baik dan seterusnya. Nah, untuk memberikan gambaran ini saya ingin membacakan dari satu teks. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Kata aion muncul beberapa kali di sini. Saya bacakan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari aion ini, yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan, kekekalan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita, kekekalan juga. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ini adalah ayat yang sangat baik, menggambarkan kontras antara aion dengan kekekalan. Semua yang ada di sini, terutama penguasa-penguasa yang lalim, yang telah menyalibkan Yesus Kristus, disebut penguasa dunia ini, penguasa aion ini, semuanya akan dilenyapkan. Sesuai dengan rencana Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada aion, ada kekekalan. Dan Allah melakukan ini untuk kemuliaannya dan sharing kemuliaan dengan kita. Maka ini bicara tentang kekekalan juga di sana. Dengan kata lain sederhananya begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kata aion muncul, ide utamanya adalah sementara, dan sementara. Ketika Paulus, kita balik di Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan jangan menjadi serupa dengan aion ini. Maksudnya Paulus itu begini loh. Jangan yang kita pikir itu hal-hal yang sementara, dan sementara.
Mikirkannya itu jangan itu terus. Saya tidak mengatakan yang sementara itu berdosa. Bukan. Paulus tidak bicara uang berdosa. Tapi dia bicara pemikiran yang fokusnya sementara itu berdosa. Saya ulang sekali lagi supaya kita tidak salah paham ya. Pemikiran yang berfokus pada yang sementara itu yang berdosa. Tapi apa yang sementara yang ada di dunia tidak berdosa dong. Uang itu tidak berdosa. Seks tidak berdosa. Pekerjaan tidak berdosa. Ada banyak hal yang ada di dunia tidak duniawi. Tetapi kalau itu kita jadikan fokus hidup kita tanpa mengaitkannya dengan kekekalan, perhatikan ya, tanpa mengaitkannya dengan kekekalan, maka pikiran kita telah menjadi berdosa. Contoh, uang. Saudara kumpulkan uang sebanyak-banyaknya gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti tua saya tidak perlu bekerja, supaya nanti tua saya akan keliling dunia bersama dengan pasangan saya. Dunia akan menjadi milik kita berdua. Wah, saudara coba pikirkan ya. Orang bekerja keras supaya nanti tua tidak usah bekerja, supaya tua bisa menikmati liburan keliling dunia. Mungkin kalau orang dunia ditanya, salah nggak hidup gitu? Mereka akan jawab, ya tidak salah, uang-uangnya sendiri kok. Yang dibawa juga istri-istrinya sendiri kok. Ya nggak masalah dong menikmati hasil kerja keras. Tapi saudara tahu, you know what? Kalau uang itu tidak saudara pakai untuk menghasilkan kekekalan, maka saudara telah berpikir duniawi. Apakah saya anti liburan? Tentu saja tidak. Jangan berpikir kalau saudara liburan berarti saudara duniawi. Liburan saudara baru duniawi kalau saudara itu tidak mengajak pendeta saudara. Itu baru duniawi. Atau kalau saudara pulang ke rumah tidak memberi oleh-oleh kepada pendeta saudara. Itu baru saya katakan berdosa dan setara dengan menghujat Roh Kudus. Bukan ya, masih bukan begitu. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, saya bukan orang yang anti liburan. Tapi ketika kita liburan, apakah kita menujukan liburan kita untuk kemuliaan Tuhan? Itu poinnya di situ. Jelas ketika liburan kita mendapatkan kesenangan. Tapi kesenangan kita dari siapa? Dari liburannya atau dari Tuhan yang memberikan liburan itu kepada kita? Sekali lagi letaknya di sini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak berpikir duniawi terjadi melalui transformasi akal budi. Tidak berpikir duniawi terjadi melalui transformasi akal budi. Saya bacakan lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Jadi kata tetapi di sini mengontraskan sekaligus menjelaskan. Bagaimana kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yaitu kalau kita mengalami transformasi akal budi. Tetapi di situ bukan cuma mengontraskan, tapi menjelaskan. Contoh ya. Seorang mama berkata kepada anaknya begini, jangan tidur aja, seharian tidur terus. Yang dilakukan anaknya adalah setelah dia tidur cukup lama, dia bangun, dia main game. Terus orang tuanya datang lagi, keluar dari tempat tidur, mama tadi bilang apa? Loh mah, saya sudah taat loh sama mama. Mama tadi kan bilang jangan tidur seharian. Ya sekarang saya nambah kegiatan, yaitu main game. Mamanya jadi marah. Kamu gak ngerti maksudnya mama. Gitu kan. Makanya kata sambung tetapi itu penting ya. Harusnya orang tuanya mamanya bilang begini. Jangan mainan terus seharian, tetapi belajar. Ngerti maksud saya bedanya? Kalau cuma jangan main seharian, ya dia itu bisa melakukan yang lain selain mainan yang belum tentu menyenangkan hati kita. Makanya kita perlu kadang-kala menambahkan tetapi. Karena tetapi ini bukan cuma mengontraskan tetapi menjelaskan. Dan inilah yang kita dapati di sini. Nah, saya sekarang akan menjelaskan sedikit teknis tapi cepat sekali. Mengapa saya perlu jelaskan ini? Karena banyak orang salah. Tafsiran-tafsiran Alkitab yang lama-lama semuanya menurut saya hampir semuanya salah. Yaitu mereka menganggap begini saudara, kata janganlah menjadi serupa itu dikaitkan dengan kata skema. Kita tahu kata skema ya.
Dikaitkan dengan kata skema, kemudian kata berubahlah oleh pembaruan budi dikaitkan dengan kata morfe. Jadi ada skema, ada morfe. Dan mereka kadang-kala membedakannya gini. Kalau skema itu yang eksternal. Jadi jangan kita menjadi sama itu dengan dunia, maksudnya dari luarnya jangan sama dengan dunia. Tetapi kita harus mengalami pembaruan, yaitu morfe. Pembaruan kita itu harus dari dalam, tapi kita jangan sama dari luar oleh dunia. Itu adalah yang umum yang kita dengar. Saya pada waktu pemuda juga sudah pernah dengar hamba Tuhan menyampaikan ini. Ketika saya jadi mahasiswa teologi, saya juga berapa kali mendengarkan pendeta menyampaikan ini. Dan saya ingin memberitahu Bapak Ibu Saudara, penafsiran semacam itu salah. Walaupun terkenal tetapi salah. Kalau kita melihat kata benda skema, morfe, atau kata kerjanya sekaligus schematizomai maupun morphoomai, maka kita mendapati dua kata ini ternyata sinonim. Sinonim. Tidak bisa dibedakan, satu eksternal, satu internal. Saya bacakan ya dari Filipi 3 ayat 21. Ini dari tulisan Paulus juga. Paulus berkata begini, yang akan mengubahkan, kata yang dipakai di sini metaskematizo, yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina sehingga serupa, kata sifat sumorfos, dengan tubuhnya yang mulia. Jadi perhatikan di sini, sinonim sebetulnya. Akan mengubahkan tubuh kita ini sehingga menjadi serupa. Di dalam ayat yang sama dipakai dan ini enggak ada bedanya. Mengubahkan ini menjadi ini gitu. Sama aja. Dan kalau saudara tetap punya keyakinan, oh ini beda. Kalau morfe itu merujuk pada yang di dalam, saudara pasti salah. Ketika Yesus ada di atas gunung bersama Petrus, Yakobus, Yohanes, Yesus itu wajahnya berubah. Nah kata berubah di sini dipakai kata morfe. Kan bukan internalnya yang berubah. Memang luarnya berubah. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat misalnya Yesaya 44, maka Bapak Ibu tahu ada kayu yang diubah bentuknya menjadi berhala, patung berhala. Kayu diubah bentuknya menjadi patung berhala. Itu juga pakai kata morfe. Morphosomai. Jadi tidak perlu dibedakan ya. Saya cuma ingin memberitahu ini karena ini banyak disalah tafsirkan. Dan yang kedua supaya saudara semakin yakin saya layak menjadi dosen Yunani. Karena sudah membuat saudara pusing selama 3 menit terakhir. Nah begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu bahwa tidak berpikir duniawi itu berarti kita ini mengalami transformasi akal budi. Harus ada sesuatu yang diubah dari cara berpikir kita. Tapi bagaimana kita itu bisa melakukannya? Bagaimana mengubah cara pikir kita itu loh? Tadi kan kita sudah tahu di poin yang kedua. Berarti mikirkan yang kekal, yang kekal, yang kekal, yang kekal. Benar, mikirkan yang kekal, yang kekal. Tapi bentuk konkretnya itu seperti apa sih? Setiap harinya itu loh. Kita melakukan apa supaya kita mengalami pembaruan-pembaruan itu? Nah ternyata Paulus memberikan solusinya, jawabannya di 2 Korintus 3 ayat ke-18. Saya bacakan dengan cepat. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah, metamorfoomai muncul di sana, menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi bagaimana kita bisa mengalami perubahan-perubahan menjadi semakin serupa, yaitu kalau kita memikirkan kemuliaan Kristus, kemuliaan Kristus, kemuliaan Kristus setiap hari. Kalau saudara tiap pagi bangun, saya sarankan dan jangan kaget ya. Jangan kaget. Pada waktu saudara pertama kali bangun, jangan langsung baca Alkitab. Jangan langsung buka Alkitab. Pertama harus buka mata dulu. Karena percuma saudara buka Alkitab kalau matanya masih nutup gini kan. Berapa banyak orang yang begitu bangun refleks ngambil Alkitab tapi matanya tutup gini kan. Buka gini. Enggak ya, harus buka mata. Bukan itu sih yang penting. Bukan. Ini serius, ini serius. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara kebiasaan saya. Saya bangun pagi, saya beda dengan pendeta lain. Bangun pagi gitu kan ya. Langsung baca Alkitab.
langsung berdoa. Tidak. Yang saya lakukan kebiasaan saya, begitu saya bangun pagi, saya berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Injil-Mu. Terima kasih telah menyelesaikan persoalan saya yang terbesar, yaitu dosa. Terima kasih telah mengalahkan ketakutan saya yang terbesar, yaitu kematian. Terima kasih telah menerima saya apa adanya dengan semua keberdosaan saya. Saya mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang berkaitan dengan Injil. Saya mengucapkan bahwa Kristus cukup bagi saya. Saya milikmu, engkau milikku, dan itu cukup bagiku. Karena ketika kita membaca Alkitab, seringkali kita tidak semuanya mampu menemukan Injil di dalam Alkitab kita. Bukan berarti saudara tidak perlu baca Alkitab. Setelah saya melakukan itu, lalu saya cari waktu yang terbaik, buka laptop saya baca Alkitab saya dari bahasa aslinya. Supaya saya lebih paham apa yang sedang saya baca. Tapi saya tidak mau bahas yang itu. Saya mau tekankan begini, bagaimana saudara itu bisa berpikirnya kemuliaan terus. Yaitu kalau sejak sekarang, saudara memikirkan kemuliaan Kristus, kemuliaan Injil, keberhargaan Kristus, kecukupan Injil di dalam hidup saudara. Selama saudara tidak merasa Injil itu cukup untuk saudara, selama saudara tidak bisa mengatakan Christ is enough for me, all that I have is Christ. Selama saudara nggak bisa ngomong Kristus cukup bagiku, semua yang aku miliki yang paling penting Kristus. Bapak Ibu saudara tidak akan pernah bisa lepas dari pemikiran duniawi. Sungguhan. Ketika saya berpikir dengan Injil, saya bisa berkata popularitas bukan tujuan saya. Saya bisa berkata bahwa banyaknya jadwal tidak pengaruh, tidak mendefinisikan siapa saya. Kenapa? Karena saya sudah didefinisikan oleh darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Penting bagi kita untuk melakukan itu. Nah sekarang dengan cepat kita masuk bagian terakhir dari khotbah saya, yaitu tujuan dari nasihat tadi. Kita tidak sama dengan dunia, melalui transformasi akal budi. Tujuannya apa? Yaitu mengenal kehendak Allah. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Saya lebih suka menerjemahkannya bukan sehingga tetapi supaya. Kalau sehingga itu akibat, kalau supaya itu tujuan. Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, penting bagi kita untuk memahami kehendak Allah, dan saya yakin semua orang juga akan setuju. Kita perlu mencari kehendak Allah. Tapi berapa banyak orang yang mau mencari kehendak Allah, tapi pola pikirnya duniawi. Tidak semudah itu, Ferguson. Nggak bisa. Kalau mau tahu kehendak Allah, berarti kita harus melepaskan diri kita dulu. Kalau cara pikirmu masih pikirannya duniawi terus, belum mengalami transformasi terus menerus, tidak mungkin bisa tahu kehendak Allah apa. Supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Dengan kata lain begini, yang tidak disamakan oleh dunia adalah mereka yang mampu membedakan kehendak Bapa. Kita ini harus tahu kehendak Bapa, benar. Tapi syaratnya ya jangan jadi dunia ini. Berpikirnya jangan duniawi. Mau tahu kehendak Allah, akal budi penting. Dan ini beda dengan banyak gereja kan ya. Mau tahu kehendak Allah, iya, doa terus 24 jam. Sampai nanti kamu dengar suara-suara. Bila perlu puasa sekaligus, berlutut gitu kan ya. Supaya apa? Supaya Roh Kudus berbicara kepadamu gitu. Saya tidak anti doa tentu saja, saya tidak anti puasa tentu saja. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah kita jangan sampai terjebak pada emosionalisme dan spiritisme. Emosionalisme, pokoknya semuanya berkaitan dengan emosi, perasaan gitu. Saya merasa Tuhan bicara. Atau spiritisme, lebih sering pergi ke dunia roh gitu kan. Petualangan di dunia roh, karena murah, nggak usah bayar, nggak perlu visa dan paspor. Justru Paulus mengatakan, supaya kamu bisa membedakan. Kalau dalam bahasa Yunani membedakan itu menguji. Supaya kita bisa menguji, ini kehendak Allah atau bukan.
Makanya di tempat ini saya berapa kali berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah mendengarkan khotbah, baca ulang teksnya. Bila perlu baca buku-buku yang terkait. Kalau Bapak Ibu Saudara punya keberatan dengan khotbah saya, punya pertanyaan tentang khotbah saya, let me know. Yang tidak mungkin salah itu Alkitab, bukan pendeta. Pendeta bisa salah, bisa para rasul aja bisa salah kok. Semua tokoh Alkitab bisa salah kok. Makanya kita perlu menguji yang disampaikan benar atau tidak, perlu untuk menguji. Jangan sampai seperti di banyak gereja, jemaat banyak tanya, banyak protes, malah dilarang. Gak usah banyak tanya Alkitab, nama kamu nanti gak percaya sama Tuhan. Sudah terima saja dengan iman gitu kan. Salah. Paulus malah bilang menguji. Supaya kita tahu kehendak Allah atau bukan. Mereka yang paling sering berbicara tentang dunia rohani, seringkali justru menunjukkan gaya hidup yang paling duniawi. Ini salah satu contohnya kalau kita tidak menguji terus-menerus. Orang yang paling banyak bicara tentang dunia rohani, mendengar bisikan roh, penglihatan, nubuat dan sebagainya. Bicaranya kelihatannya itu sampai mengawang-awang, kakinya tidak menempel lantai. Kelihatan rohani sekali. Lihat aja yang dipakai, lihat aja gaya hidupnya. Duniawi. Tidak ada kesederhanaan. Tidak ada beban untuk misi pedalaman orang-orang yang membutuhkan. Saya tentu saja tidak mengatakan semuanya salah. Tapi saya harus mengatakan bahwa sebagian benar seperti itu. Yang paling banyak bicara tentang hal-hal yang rohani adalah orang-orang yang hidupnya duniawi. Contoh berikutnya yang ironis adalah ini. Yang menganggap diri mengasihi Allah dengan segenap perasaan, ternyata telah disesatkan oleh pemuasan perasaan. Orang-orang tertentu datang ke gereja supaya perasaannya dipuaskan. Supaya rasa sakitnya dihiburkan. Dan seterusnya. Apakah salah pada dirinya sendiri? Tidak salah. Tapi kalau saudara datang ke gereja hanya supaya perasaanmu dilus-lus. Supaya perasaanmu kemudian dininabobokkan terus tanpa diisi pikirannya. Saudara tidak mungkin mengenal kehendak Allah. Mengapa di sini firman Tuhannya dengan susah payah diterangkan satu persatu? Karena saya yakin itulah caranya saudara bisa menangkap kehendak Allah. Bukan dengan meninabobokkan perasaan saudara, bukan dengan kalimat-kalimat motivasi yang membuat saudara itu semangat, tapi saudara nggak semakin mengenal Allah. Saya yakin transformasi akal budi akan memampukan kita mengenal Allah dengan baik. Kalau main perasaan terus, malah kita seringkali disesatkan oleh perasaan kita. Nah, kehendak Allah itu apa? Kalau bagi Paulus, kehendak Allah itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna gitu. Beda ya dengan dunia ini ya. Dunia ini kalau ditanya kehendak Allah apa? Apa yang menyenangkan? Apa yang membawa kebanggaan? Apa yang memberi kepuasan? Fokus pada hal yang kekal diganti dengan fokus pada hal yang gampang hilang. Saya pernah khotbah di satu gereja, sampai sekarang saya masih ingat saudara. Saya berkhotbah waktu itu tentang kita menderita bersama dengan Kristus. Lalu setelah khotbah saya diajak makan oleh gembala sidangnya. Dan gembala sidangnya ngomong begini. Dia jauh lebih senior dari saya. Yakub, om mau kasih tahu kamu ya. Khotbahmu itu salah besar. Terus saya tanya, yang mana om yang salah? Kamu mengatakan Kristus mengundang orang-orang Kristen untuk menderita. Menurut om itu salah besar. Kristus ingin supaya kita bahagia. Kristus ingin supaya kita sukses. Kristus ingin supaya kita sembuh. Kristus ingin supaya kita itu populer. Kristus yang saya percayai beda dengan yang kamu percayai. Kristus yang saya percayai sangat mengasihi orang-orang Kristen. Dia tidak ingin kita menderita. Kaget gak sih? Karena dia mendefinisikan kehendak Allah itu yang nyaman, yang enak dan seterusnya. Tapi kita tahu kehendak Allah itu bukan itu. Kehendak Allah itu baik walaupun dalam situasi yang buruk. Setuju? Kok rasanya kurang aminnya, kurang semangat ya? Setiap kehendak Allah itu baik walaupun di tengah situasi yang buruk. Amin. Kehendak Allah itu sempurna walaupun di tengah situasi pernikahan yang carut marut. Di tengah keputusan yang berantakan, kita tahu kehendak Allah sempurna bagi kita. Saya akan tutup
dengan mengingatkan kita ini. Jika Kristus memilih kenyamanan daripada ketaatan, kita tidak mungkin menerima keselamatan. Bayangkan seandainya Kristus mendefinisikan kehendak Allah adalah segala sesuatu yang menyenangkan, maka kita tidak mungkin ada di sini dan menerima keselamatan. Karena itu perlu bagi kita untuk datang sekali lagi, melihat hidup kita di dalam terang salib Kristus. Tidak semua yang menyenangkan itu kehendak Tuhan. Bukan berarti kehendak Tuhan tidak ada yang menyenangkan, tapi tidak semua yang menyenangkan itu kehendak Tuhan. Dan kalau Kristus memahami kehendak Tuhan sama dengan semua yang menyenangkan, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita mengambil waktu memberikan respons terhadap firman Tuhan.